mungkin di situ Allah letakkan ridhonya dan menjadi penyebab kita menjadi makhluk yang mulia, bahkan masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin saya kisahkan bagaimana kisah-kisah yang hanya gara-gara amal-amal kecil bisa menyebabkan dia masuk ke surga Allah. Wa fil khabar, di riwayat juga pernah dikisahkan di zaman Bani Israel ada satu orang yang dia itu khalwat itu menyendiri di suatu tempat murni untuk beribadah kepada Allah. Ini salah satu Bani Israel khalwat di satu gua selama 30 tahun. Selama 30 tahun khalwat. Ya, berkasih ibadah, doa, terus seperti ini. Setelah 30 tahun, akhirnya dia keluar dari khalwatnya. Keluar dari khalwat. Ketika keluar khalwat, melihat satu wanita yang cantik. Wah, kalau sudah manusia laki-laki ini diuji sama wanita, goyang iman. Makanya dikatakan asyaddu fitnatan, ma taraktu asyaddu fitnatan. Kata Nabi, aku tidak tinggalkan paling beratnya ujian ala rijal bagi kita kaum laki-laki dan bisa daripada beratnya ujian wanita. Mari khalwat 20 tahun. Habis khalwat 30 tahun kelihatan wanita, bergejolak sahabatnya. Kalau sampean ngomong enggak boleh. Mari ngono boleh ketemu bojone pengantinannya. 3 hari 3 malam enggak keluar kamar. Bingung kan nanti. Tahu saudara mama. Ya, tapi 2 bulan kemantenannya mana? Walaupun sudah umur 40, 50, tanya mana? 2 bulan. Sama, ini 30 tahun. Tidak kelihatan perempuan, tidak kelihatan wanita, kemudian keluar Allah uji kelihatan perempuan. Kebetulan perempuannya juga respon, senang juga sama dengan laki-laki. Akhirnya terjadilah perzinahan. 3 hari 3 malam zina. 3 hari 3 malam berzina, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah berpisah nyesel, Pak. Ya apa jenenge wong mari maksiat itu nyesel. Orang itu kalau selama ada iman di dalam hatinya, habis maksiat pasti menyesal. Wah, saya ini sudah ibadah 30 tahun, kena perempuan sudah hancur semuanya, nyesel dia, Pak. Zina 3 hari 3 malam, ya Allah. Akhirnya menyesal, mencari tempat ibadah, mendapatkan dia laumah itu ibarat musolane Bani Israel, kuilnya Bani Israel. Akhirnya ibadah di sana. Di dalam laumah itu ada 9 orang buta. 9 orang buta ibadah juga di sana, semuanya buta. Jadi ibadahnya di sana, tidurnya di sana juga. Hanya dia yang melihat. Makanannya diantar dari luar. Jadi ada orang memang ngantar ke masjid, kan gitu. Ini ada orang ngantarnya ke laumah tadi. Pas musim dingin ini paling enak makan. Perut ini suka lapar. Padahal sudah makan, pas bangun jam 12 kedinginan, kayak mie wis. Akeh-akeh mie loro wae. Sudah mie 2 kasih telur. Sik sedoe sak piring. Musim dingin. Ketika musim dingin, akhirnya ada orang nganter roti. Lah kok pas 9 potong. Rotinya ini 9 potong. Karena semua yang di sana orang buta, tidak ada yang tahu. Di sana 9 orang buta semua, dia ngambil. Bagi sama dia 1, 8. Sama dia 9. 1 orang tidak dapat.
dikejar hilang duluan sudah. Dibagi lagi satu, dan tadi juga tidak dapat habis Pak. Saya ini lapar, saya ini tidak kuat lapar, merasa kasihan. Ya Allah, mungkin ini siksa saya lagi sudah. Akhirnya dikasih. Terus berulang-ulang sampai 5-6 hari, bahkan sampai meninggal dalam keadaan kelaparan. Ini orang meninggal dalam keadaan kelaparan. Ketika meninggal, akhirnya turun malaikat rahmat dan adab. Malaikat rahmat menyatakan, oh ini jatahku ya, ini bagianku, karena dia sudah beribadah 30 tahun kepada Allah. Bayangkan 30 tahun ibadah, jatahku kata Allah, kata malaikat rahmat. Malaikat adab tak terima, oh dosik. Ini mari ibadah 30 tahun, zina 3 hari 3 malam. Oh tidak bisa, ini berhak untuk disiksa. Ketika debat malaikat rahmat dan adab, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan satu malaikat untuk mendamaikan. Segini aja. Perintahkan di malaikat rahmat dan adab, suruh timbang. Bawa ke mizan amalnya. Mana yang lebih berat? Amal 30 tahun atau zina selama 3 hari? Perintah Allah. Oh ya amal 30 tahun, 30 tahun ibadah ditaruh di timbangan sebelah kanan, maksiat selama 3 hari, zina kepada Allah selama 3 hari ditaruh di mizan timbangan sebelah kiri, jeglek. Yang kiri lebih berat. Malaikat adab ngomong, jatahku wis delok ta. Kelihatan kan ini? Gak ono apa-apa nih. Amal 30 tahun rusak gara-gara zina 3 hari. Tuh, buktinya timbangan Allah Subhanahu wa taala rusak. Berarti ini bagianku untuk aku siksa dari neraka. Ketika ingin dibawa nih orang untuk disiksa di neraka, Allah turunkan, Allah utus satu malaikat. Malaikat Enzil turun. Bilang sama malaikat adab, masih belum pengadilannya. Setelah dia bermaksiat, dia masih beramal. Turun. Bilang, ketika dia berada di Loma'ah, dia memberikan sepotong roti, mengorbankan sepotong roti untuk diutamakan kepada orang buta yang kelaparan. Suruh timbang lagi. Akhirnya turun malaikat. Malaikat adab, tunggu dulu, instruksi lain dari Allah. Kenapa? Ada apa? Kata Allah, ini orang mensedekahkan rotinya kepada orang buta. Dia bahkan menahan lapar demi memberi makan orang buta. Allah masih nyuruh untuk menimbang daripada potongan roti tersebut. Ya ngakak malaikat. Ibadah 30 tahun kalah di sini, mengenai roti yang kecil seperti ini. Minta Allah. Oke. Zina 33 hari yang mengalahkan ibadah 30 tahun. Dengan potongan roti yang dianggap remeh. Bukan jeglek. Karena begitu jegleknya itu sampai zinanya itu keluar dari timbangan, saking berat sebelah kanan. Jadi terpental. Dosanya itu terpental, berbes hilang. Kaget malaikat adab. Amal 30 tahun dikalahkan karena dosa zina, tapi dosa zina dikalahkan hanya gara-gara membelikan roti kepada orang yang buta tadi. Masya Allah. Yo kena coba kaitan Pak Yus ngono tak zina wae kok sudah korok yang buta yo ojo nah kok sampean. Jangan seperti itu, ini maksudnya. Ini kembali ke konteks tema yang kita bahas. Maksudnya gimana? Jangan meremehkan amal kecil. Jangan meremehkan amal ibadah sekecil apapun itu. Mungkin di situ terletak ridha Allah. Kenapa sih kok timbangannya lebih berat di kanan? Kenapa? Karena di sepotong roti itu terdapat ridha Allah. Dan ridha Allah itulah yang menyebabkan berat timbangan
dia dosa sebesar apapun dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu maksudnya. Jangan dipakai dalil bahwa tak tukur roti tak sino isi aku. Nanti setelah enggak dalam artian jangan sampai kita meremehkan daripada amal soleh sekecil apapun. Kata Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa orang yang beramal sekecil apapun itu tetap akan dibalas oleh Allah. Begitu pula sebaliknya. Maksiat sekecil apapun maksiatnya juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama, jangan sampai kita meremehkan amal soleh sekecil apapun. Yang kedua, jangan sampai kita innallaha khabba'a sukhtahu fi maksiatih. Allah menyembunyikan murkanya di dalam bentuk maksiat kepada Allah. Oleh karena itu, fala tahtakiru an maksiatihi syai'a. Jangan pernah kita meremehkan dosa sekecil apapun dosanya. La'alla sukhtahu fiha, mungkin di situ murka Allah yang menyebabkan kita masuk neraka. Makanya dikisahkan, diriwayatkan ada orang ahli ibadah masuk neraka gara-gara melihara kucing gak diremangan. Makanya sampai hati-hati melihara manuk, cicak rawa, cicak hijau, opo segala macam, ngerawat tapi tidak dikasih makan, itu dapat menyebabkan murka Allah. Ada orang solehah, perempuan ahli ibadah, ahli baca Quran, Allah masukkan neraka gara-gara melihara hewan tapi tidak dikasih makan. Sampai terakhir nih kucing makan pasir, Pak. Karena begitu laparnya makan pasir, akhirnya menyebabkan Allah murka sampai dia dimasukkan ke neraka. Ada satu kisah lagi, ya. Kalau kita ini belajar ilmu sufi, Pak, ada satu tokoh sufi terkenal, namanya Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Siapa? Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini ahli ibadah, orang sufi, Pak. Sampai-sampai ibadahnya itu membuat malaikat cemburu. Bayang malaikat itu ibadah cemburu sampai ibadahnya Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Singkat cerita, satu malaikat fudul. Satu malaikat kepingin tahu, ini ahli surga ini pasti. Gak mungkin ahli neraka, ahli surga ini pasti. Ngintip Lauhil Mahfuz, lembaran takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, Lauhil Mahfuz. Berangkat, dibuka lembaran Abdul Aziz Ad-Dabbagh, ternyata neraka, Pak. Ibadah kok ini neraka ya apa sih? Dilihat penyebabnya. Ada. Dibuka mlebu neraka. Akhirnya ngesakno nyamar jadi orang silaturahmi ke rumah Abdul Aziz wis kon iki ojo nemen-nemen lah ibadah. Wis tak percuma aku lihat di lembaran Lauhil Mahfuz ente ini tergolong penduduk neraka. Subhanallah, Pak, tidak merubah keimanannya. Karena gak khusyuk ya tadi. Akhirnya singkat cerita, apa kata Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh? Surga neraka butuh urusanku. Surga neraka bukan urusanku, itu urusan Allah. Tugasku adalah menghambakan diri. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan jin manusia ini untuk beribadah. Masalah takdir aku masuk surga atau tidak urusan Allah. Saya gak melo-melo. Saling malaikat memang ikhlas ibadah kamu kepada Allah. Singkat cerita, yang intip tadi dipanggil oleh Allah, disuruh lihat lembaran Lauhil Mahfuz lagi. Ternyata ketika dibuka lembaran Lauhil Mahfuz Abdul Aziz berubah, Pak. Yang aslinya ahli neraka pindah ke ahli jannah, ahli surga. Yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahu ummul kitab. Allah bisa merubah daripada takdir seseorang, terserah Allah yang menciptakan. Akhirnya nyamar lagi, turun lagi, lapor ke Abdul Aziz. Abdul Aziz, kabar gembira bagi ente. Kenapa? Aku melihat Allah sudah merubah
merubah takdir kamu dari penduduk neraka masuk ke surga Allah gara-gara ucapan kamu tadi. Masalah surga neraka urusannya Allah, itu urusannya Allah. Urusanku adalah menghambakan diri. Gara-gara ucapanmu itu Allah menjadikan kamu ahli surga. Alhamdulillah. Tapi saya tekankan lagi, wahai malaikat, surga neraka bukan tujuan hidupku. Tujuan hidupku adalah menghambakan diri kepada Allah. Memang istimewa. Tapi malaikat, kalau boleh tahu, ente kan ngintip, kalau boleh tahu, kalau memang itu menjadi penyebab aku masuk surga, apa penyebab aku masuk neraka? Kan kamu pasti tahu. Karena iya saya tahu. Apa penyebabnya? Saya penasaran. Biyen sampean sik cilik-cilik, sik nom-nome, apa iki? Maafin aku. Sik nom-nome sampean umur 20 tahun, 25 tahun, dahulu sampean ini pernah bangun ada di kamar. Ketika di kamar bangun, ibu sampean teko. Nak kelunuk, krungu kan? Oh, ibuku teko iki. Abdul Aziz tahu ibu iki lek wis nak kamar, kalau sudah ke kamar pasti nyuruh beli makanan di pasar. Pasti nyuruh saya untuk pergi ke pasar. Akhirnya pura-pura turu, Pak. Ketika masuk dilihat Abdul Aziz tidur, kasihan, merasa kasihan, ditutup lagi. Padahal ibunya berharap menyuruh dia untuk pergi ke pasar. Akhirnya karena sebab membohongi orang tuanya, itulah yang menjadi penyebab kamu masuk neraka Allah. Bayangno Pak, pura-pura tidur ae wis ditakdir mlebu neraka. Bayangno ya apa sing bentak. Bayangkan gimana yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Mulai dari situ Pak, mulai dari situ ini Abdul Aziz Ad-Dabbagh sampai meninggal, ceramahnya beliau isinya bertakwa kepada kedua orang tua, khidmat kepada kedua orang tua, bakti kepada kedua orang tua. Oleh karena itu jangan sampai kita meremehkan dosa. Sekecil apapun dosa tersebut, mungkin di situ Allah letakkan daripada murkanya dan menjadi penyebab kita masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min. Allahu a'lam bissawab. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wa bika amantu wa ala rizqika afdartu bi rahmatika